kalian telah melaksanakan sholat gerhana. Itu sebagai praktek supaya kamu paham sholat gerhana itu begitu. Jadi 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti kalau jadi imam ya bisa. Ya rukunya seperti biasa, tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada. Seperti sholat biasa, hanya saja diadakan 2 kali ruku dan 2 kali Al-Fatihah. Sebenarnya ada sunnah khutbahnya, tapi tidak. Kakak Solo tadi Ustaz Minan itu membacakan khutbah, tapi cukup untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Boleh dijamaahkan, boleh sendirian. Sebenarnya yang paling sunnah itu yang di daerahnya terjadi apa? Gerhana. Kalau kita tadi kakak nunggu-nunggu, nah ternyata secara jadwal tidak ada daerah kita. Yang ada Jogja, ya, rata-rata Jawa Tengah ke sana. Dulu pernah kita melaksanakan total ya, secara keseluruhan. Subhanallah, gelap kayak malam. Siapa dulu yang pernah ikut? Siapa dulu? Hanif. Enggak, yang dulu pernah mondok di hari sana tahun berapa itu? Lama ya sudah. Iya, di masjid depan ya. Nah, dulu pernah ya. Hari itu kita adakan secara resmi, kita adakan karena per berapa tahun sekali total ini? 30 berapa? Hampir puluhan tahun lah intinya, tepatnya kakak kurang tahu. Jadi makanya 30 tahun akan datang ya belum tentu juga kakak masih ada lagi ya. Tapi yang pasti itulah namanya gerhana total. Se-Indonesia nih semuanya menyaksikan gerhana. Kenapa kita diajak oleh Nabi untuk sholat masalah gerhana? Perhatikan, gerhana itu fenomena alam saja sebagai tanda kebesaran Allah. Dulu di zaman jahiliyah gerhana itu ditakuti. Ada yang anggapnya apa gitu, kena penyakit, kena bala, tidak ada. Ya. Cuma tidak tahu pengaruh, katanya kalau dilihat dengan mata telanjang mungkin ada membentuk penyakit di mata, wallahu alam. Yang pasti nengok gerhana tidak jadi raih jelek. Nah, kalau ganteng pula, kalau jelek pula, tidak kati urusan. Nengok masalah kan, wah aku nengok gerhana, kayo jadi miskin, tidak kati hubungannya. Atau miskin jadi kayo, mustahil, ya, agak susah. Dan nanti hubungannya dia hanyalah kebesaran Allah. Makanya kita disunahkan sholat untuk melihat dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santri-santri terutama kamu yang 2 SMA sudah 3 SMA jangan tidak ngerti soal gerhana. Kalau tiba-tiba datang masyarakat, Ustaz Hanif ya, waalaikumsalam, ucap salam dulu kamu. Oh, ya. Coba mimpin sholat sunnah gerhana. Oh oke. Karena udah pernah tahu. Ya. Nanti harinya seperti itu. Bapak Ibu, sholat gerhana ini seperti hanya sholat sunnah biasa. Hanya saja rukuknya 2 kali. Habis rukuk baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Saya tahu di sini pasti tidak suka surat-surat yang panjang-panjang. Jadi saya baca kulhu saja ya. Jadilah. Walaupun diantara jamaah itu tahu, apal itu lah. Ya kalaupun tidak hafal boleh tengok Al-Quran, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Kita ada ilmunya kok. Ustaz hafal, saya tidak hafal, tapi supaya dapat sunnahnya kita baca. Lawas. Jadi tidak usah apa ketakutan. Orang punya ilmu itu tidak kati rasa takut. Karena orang punya ilmu itu mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya beda orang berilmu sama orang tidak berilmu, itu beda. Misalkan kakak suruh jadi imam, Ustaz, hari ini ada sujud apa? Sujud tilawah. Saya minta Ustaz tolong bacakan surat ini. Ustaz hafal tak? Ada Quran. Bukan. Apa? Tenang aja, tidak ada masalah. Ya.
Jadi kita ini kalau kita punya ilmu, nggak usah khawatir. Ceramah bisa nyampaikan panjang, alhamdulillah. Tidak bisa nyampaikan panjang, nyampaikan pendek. Ceramah itu mana berapa hadis? Satu hadis cukup. Balighu anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan kepada umatku walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis. Contoh ayat apa? Contohnya satu ayat yang mau kamu hafal. Ayat kursi itu satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terangkan ayat kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Apa fadilah ayat kursi? Pahami maknanya. Wah, bahas itu baik, tidak selesai-selesai, tidak tuntas-tuntas. Ya, jadi nak bahas apa? Kamu bahas 40 hadis arba'in yang kamu hafal tuh setahun belum tentu tuntas. Kakak ngaji di mana? Masjid As-Salam. Bahas satu hadis dari 4 bulan yang lalu, gunma ini masih satu hadis itulah. Kenapa? Karena banyak faedahnya, ya. Maka kita jangan takut. Makanya santri itu belajar ilmu. Ngomong aja kurang kosakata tuh susah. Makanya kalau kurang ilmu, jadi susah ngomong. Jadi yang namanya jadi masalah tuh bukan aku udah hafal, tapi memang kitanya di sini kurang ilmu. Apalagi dikasih ilmu ngantuan. Tuh, tengok yang di belakang, ngantuan. Orang-orang yang dikasih ilmu ngantuan gak dapat apa-apa, ya, gak dapat apa-apa. Apalagi duduk sengaja untuk tidur, sudah. Maka jangan heran nanti kalau dia dihinakan oleh ilmunya sendiri. Oke, baik. Yang berikutnya yang akan menghancurkan kita, min a'zami afatil qulub, di antara penghancur atau penyakit hati yang paling besar yang akan merusak kita adalah ar-riya. Riya, ya. Wa min a'zamil muhlikat ar-riya. Wa qad sammahu Rasulullah SAW bisyirkil asghar. Riya ini Nabi sebut dengan syirik asghar, syirik paling kecil. Kenapa disebut syirik paling kecil? Siapa ibadahnya ada sesuatu niat selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah, ya. Ngapa kau nih rajinin baca Quran? Iyo, karena diawasi baik oleh guru, tidak perlu aku nih syirik itu, riya itu syirik asghar itu namanya. Kenapa? Ada niat lain dalam baca Al-Quran, ada niat lain dalam ibadah, apa? Selain Allah. Makanya adik-adik walaupun diawasi, duduk, ya Allah, aku niat baca hanya karena-Mu, gitu. Kalaupun diawasi itu sebagai sarana, sebagai sarana, ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Selain syirik asghar disebut juga dengan apa? Wasyirkil khafi, syirik yang nggak kelihatan. Kalau nyembah patung ketengok Anda, kalau nyembah berhala ketengok Anda, kalau masang sesajen syiriknya ketengok Anda. Tapi syirik khafi tengokan. Jadi waqad sammahu Rasulullah SAW bisyirkil asghari wa bisyirkil khafi, ya. Jadi hati-hati dengan riya nih, dosa riya itu.
Tapi ingat, tidak ada yang boleh menilai riya kecuali siapa? Allah. Ya. Semua orang tidak boleh nuduh riya. Kakak ketika ngaji dengan Al Habib Husain Bal Faqih, kata beliau ketika ada orang, contoh pas sholat witir, kan mestinya yang terakhir kan satu tuh, dia berdiri lagi, ternyata dia tidak niat witir karena dia mau witir di rumah. Di tengah orang yang berdiri kamu ngomong, riak nian nak witir di rumah, misalnya witir 3 kurang, tak boleh. Itu hanya antara dia dengan Allah. Kita tak boleh nuduh orang Cuma ria itu kalau ada dalam hati kita masing-masing, itu akan menghancurkan diri kita. Ya. Apa sih ria itu? Talabul manzilah wa ta'zimi 'indan nas. Apa talabul manzilah? Mencari apa? Manzilah itu apa? Pandangan atau posisi, wa ta'zim dan penghormatan, indan nas di sisi manusia. Dengan apa? Bi'amalil akhirah, dengan amal akhirat. Apa tadi riya sayang? Mencari posisi dan penghormatan di sisi manusia dengan akhir, dengan amalan. Coba bahasa Arabnya ikuti. Talabul manzilati wa ta'zimi 'indan nas bi'amalil akhirah. Ta'al Yusuf, ta'al inta. Hada Yusuf wa muallad Makkah. Daruri yatakallam ma'i bil Arabiyyah, mamnu hadha kalam bi Indonesia. Inti karir ma qultu anifan, ma huwa riya? Talabul manzilah wa ta'zimi 'inda nas bi'amalil akhirah. Naam. Iblis. Jadi yang namanya riya itu mencari posisi. Supaya apa? Supaya apa disebut orang mencari posisi itu apa maksudnya mencari posisi? Supaya apa? Supaya dia nih dapat apa? Posisi itu manzilah, pujian. Dia tuh wong soleh. Dia tuh wong baik. Dia tuh. Nah, orang seperti ini biasanya dia bisa nipu orang tapi tidak bisa nipu diri sendiri. Contoh, kalau depan orang banyak senang berbagi. Kalau udah kate uang, pas ada yang minta, pergi situ. Beda. Ya. Ciri kecil lah model kayak kita aja. Ya. Kita di masjid ini qobliyah ba'diyah ya kan. Tapi kalau di rumah sholat sendirian beda kan? Itu bisa jadi kita punya riya. Ya. Kalau di masjid, ya, siapa yang kacamata nih? Samping Sophia, Noval, Nova, Rofa, wa alamatul i'rabi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa anta min ar-raf'i. Naam, min ar-raf'i. Ini sampingnya apa? Nasbun. Siapa sampingnya Rafa? Atika. Nah, Rafa sama Atika ini kalau di masjid ini, buat dia qobliyah tidak tinggal. Pas sholat dewean di rumah, hadha huwa talabul manzilah. Ya, talabul manzilah. Baik itu nak orang lihat, nak orang tidak, sama-sama baik. Berakhlak itu nak orang lihat, nak ada orang lihat, berakhlak. Itulah namanya orang yang memang tidak ada riyanya. Rata-rata kita ini punya nilai riya. Rata-rata, terutama kakak. Ya. Kenapa?
terselip di amalan akhirat itu apa? Minta posisi di hadapan manusia. Ngaji nih, tak kami ngaji supaya apa? Oh, dibilang alim, dibilang berilmu, dibilang apa? Lah iya, hanya Allah yang tahu niat kakak. Sekalipun kakak ngomong sama kamu, saya nih ikhlas ngajar kamu, Allah ketawa. Saya tahu niat kamu, ya, saya tahu niat kamu. Niat kamu tuh biar dibilang alim, biar dibilang pinter, biar dibilang cerdas. Hati. Maka ada sebuah hadis Nabi, man ta'allama wa 'allama, lupa hadis itu. Liyumariya, ya. Hadis ini tidak bisa ngarang-ngarang. Kalau lagu baca ngarang. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar. Siapa yang mencari ilmu supaya bisa bodohi wong-wong bodoh, waliyubahiya bihil ulama, supaya bisa nandingi ulama, auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau menarik pandangan manusia, wa huwa finnar, orang yang seperti ini dilebokno ning neraka, ya, dilebokno. Uang orang yang seperti ini tercelup makjelub, ya, di neraka. Tinggal ya pilih nak neraka mana, ya. Jadi hati-hati. Ini orang yang nyari ilmu, yang padahal kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Makanya kamu tuh diajarin terus sama Al Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al Haddad, niat belajar apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-qura wa tadhkira wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha anat samasuki bi kitabillahi sunnah sallallahu alaihi ilal huda ta'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi ta'ala. Ya, cukup niatnya sampai di situ. Ya. Diulang-ulangi terus. Niat menuntut ilmu, niat ngajar, niat mencari manfaat, niat supaya bisa bermanfaat, niat memberikan ilmu, niat mencari ilmu, supaya semuanya niat dalam rangka apa? Mengajak kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepada huda, berpegang teguh kepada kitabnya Allah, sunnah-sunnah nabinya, itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang baca la ilaha illallah yang masuk surga itu yang bagaimana? Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin mencari pandangan Allah, wa khutima biha, dan matinya ditutup dengan kalimat itu, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi adik-adik dengerin, kita ini beramal baik tujuannya cuma satu, Allah, ya, Allah. Orang yang nanam padi walaupun gagal panen, tapi hanya karena niat kepada Allah, berkah. Baik. Orang yang berdagang, buka toko, niat hanya karena Allah, walaupun bangkrut, berkah. Orang yang niat belajar walaupun tidak punya posisi di manusia, ilmunya dipakai hanya untuk tunduk kepada Allah, tidak gerenyek di hatinya merasa rugi belajar, merasa tidak ada gunanya belajar,
orang yang seperti ini walaupun tak dapat pujian, tak dapat penghargaan dari manusia, selamat. Ente ceramah sekalipun tak terkenal, walaupun ente ceramah sama satu orang, jauh lebih mulia di sisi Allah, asal tujuannya hanya Allah. Apalagi yang jamaahnya banyak, niatnya hanya karena Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sampai mati diuji oleh syaitan. Ketika sedang sakaratul maut, murid-muridnya keliling di sekitar Ahmad bin Hanbal mentalkinkan la ilaha illallah. Wahai guruku, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Imam Ahmad? Tidak mau. Muridnya nangis. Kok ada guru besar, orang alim tidak mau matinya mengucapkan la ilaha illallah? Nangis murid-muridnya, jangan, tidak guruku, jangan. Pas dia sudah sadar, kenapa kalian nangis semua? Ya wahai guruku, kami kaget. Kaget kenapa? Karena tadi engkau kami talkinkan la ilaha illallah, engkau ngomong tidak mau. Siapa yang ngomong tidak mau? Tadi aku ngomong tidak mau bukan disuruh kalian. Waktu saya mau dicabut, waktu saya lagi sakaratul maut tadi, datang setan. Setan muji-muji saya. Apa kata setan? Hei Ahmad bin Hanbal, kau ini adalah hamba Allah yang hebat. Kau luar biasa. Kau tidak tergoda untuk melakukan dosa. Bolak-balik aku menggodamu, kau tidak tergoda. Engkau hebat. Tidak nerimo dipuji oleh setan. Hah? Coba lihat saja, barusan aku puji kau tidak mau. Engkau luar biasa. Tidak, aku tidak kalah. Dipuji oleh kau setan. Tuh, Imam Ahmad dipuji setan tidak kalah. Hah? Makanya kita kalau cuma baru sholat 2 rakaat dah dipuji kegalahan, tuh mikir. Imam Ahmad tuh sampai mati lagi diuji-puji oleh setan, tidak kalah. Subhanallah, dedek Imam Ahmad meninggal dunia, orang datang dari seberang laut datang. Kenapa? Karena kemuliaan imannya. Imam Ahmad zaman dulu ada nggak YouTube? Kok namanya sampai sekarang terkenal? Imam Syafi'i ada nggak YouTube zaman dulu? Kok sampai sekarang terkenal namanya? Kok bisa? Karena Allah yang memperkenalkannya dengan dunia. Kamu tidak usah khawatir. Kalau Allah sudah memperkenalkan nama kamu, dunia kenal tak? Kenal. Kalau Allah tidak memperkenalkan, tidak usah takut. Sehebat apapun upaya kamu untuk terkenal, kata Allah tidak terkenal. Ngerti? Penting terkenal. Penting tak? Penting tak terkenal? Tergantung. Kalau keterkenalan mengundang madarat, tidak penting. Ini kayak kamu yang perempuan yang mudah nak terkenal di YouTube sekarang. Ya, Hilda tinggal buka baju be. Ya, cing. Jeffrey nah, suruh buka baju telanjang. Cing. Hah? Ya, nah itulah namanya ar-riya, talabul manzil. Wa ta'zim, apa ta'zim? Minta dipuji, minta diagungkan, minta dihormati. Indan nas, ingat kalau Allah sudah memuji, kamu tidak usah khawatir. Malaikat dipanggil, nanti malaikat manggil masyarakat langit. Masyarakat langit nanti turun ke masyarakat bumi. Itu orang wajib dipuji. Tidak usah kamu minta puji. Ngomong, ayo waktu sekali muji aku. Apa yang nak dipuji dari kita? Kayak kakaknya, apa yang nak dipuji? Dah kate pemarah ada di kakak. Kalau ngamuk ada di kakak. Apa yang nak dipuji? Dah kate dipuji. Kentut basing baik.
Ini lagi nahan kentut kakak nih. Cuma kalau lagi malas ngambil wudhu lagi. Apa nak dipuji dari kita nih? Apa? Kakak kadang-kadang ngaco. Apa nak dipuji dari aku nih? Badan pendek, rai tak puluh ganteng itu, gigi lompong, akhlak buruk, jahat, manggil santri segala binatang namun panggil, manggil keris babi, manggil Hanif anjing, manggil Jepri jepet, manggil Charlie Sergel, manggil Dika Deep Boy, Dika Bohai, manggil Redo Tompel, Tompel berbulu, Tombul, Tompel berbulu, manggil Redo Tombul, Tompel berbulu. Ini siapa nama yang gendut satu nih? Rosyid the Bear. Jangan marah Rosyid. Kakak main-main baik. Kau tuh ganteng. Lebih ganteng dari Raffi Ahmad kau tuh. Dah. Emang ngaco kita nih. Apa nak dipuji dari kita nih? Apa? Mato rabun. Makanya kata Kiai Thaifur, jangan kagum dengan orang karena keberhasilan dunianya. Jangan kagum dengan orang kaya, tapi kagumlah dengan kebaikan orang yang kaya. Jangan kau kagum dengan hartanya, kau harus kagum dengan sholatnya yang rajin walau dia kaya. Kau harus kagum walaupun kaya dia tawadhu. Kau harus kagum walaupun dia kaya, orangnya senang berbagi. Apalagi miskin, pelit, sombong, miskin, sombong, pelit, teka, degil, keras kepala. Wah, njung umpan babi itu lah saya ini. Kalau orang miskin tawadhu wajar kan? Tapi kalau orang kaya tawadhu luar biasa. Makanya ada yang dimuliakan oleh Allah, ini akhlak ini luar biasa. Ya, akhlak ini luar biasa. Makanya kamu kalau kepengen ada dalam kita Al-Manhajus Sawi, pengen nengok kita neria atau tidak, tengok sholat kita. Kalau di masjid sholatnya lama, di rumah sholatnya cepat, riya lah itu. Itu ahlur riya, ya. Ahlur riya. Kalau di masjid Allah, itu kalau di masjid. Kalau di rumah, enggak. Itu ahlur riya. Ya. Nah kakak, kenapa begini? Kakak ngaco dari kakak dewe. Kakak mah itu kalau di masjid, kamu cak depan kamu nih, oh sholat cak kiwan ya Allah. Ya, tapi kalau di rumah tidak ada cak ini kok. Maka ada ya Majri, ngeri, ya. Bukan ngeri nih Majri, bukan ngeri dosa ini nah. Tahu nih rezeki. Kau kira kakak ngeri nih Majri? Lah dari kemarin ngeri. Nah, makanya kata Allah dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana, siapa orang yang yarju berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah. Syarat berjumpa dengan Allah bagaimana? Masuk surga. Untuk masuk surga syaratnya bagaimana? Dapat rahmat Allah. Supaya dapat rahmat Allah gimana? Falyamal amalan shalihan. Tapi ingat, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan ada kemusyrikan. Salah satu musyrik yang kecil, musyrik yang tersembunyi apa? Riya. Ya.
Man kana yuridul hazzal akhirah nazid lahu fi hardhi wa man kana yuridu hazzad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang kepengen panen akhirat, kami akan tambah daripada sekedar panen akhirat, artinya dunia dikasih. Tapi siapa yang kepengen hanya panen dunia, kami kasih panen dunia tapi akhirat tidak kasih lagi. Makanya jangan heran nanti ada orang berhadapan dengan Allah, ya Allah aku masuk neraka kenapa? Padahal aku di dunia berjuang fisabilillah. Ditanya oleh Allah, nanti berjuang fisabilillah untuk siapa? Untuk Allah. Bohong. Kau berjuang di jalan Allah likai qila, agar engkau dikatakan, likai yuqal, agar engkau dipuji-puji, dipuja-puja. Faqad qila, kau sudah dapat pujian itu, maka di akhirat tidak dapat lagi. Makanya para ulama ketika keluar karomah, ketika dipuji, mereka nangis. Apa yang buat mereka nangis? Ya Allah, jangan sampai pujian orang ini membuat aku tidak dapat lagi jatah di akhirat. Ngeri ya Allah. Sampai yang rajin tahajud dikasih oleh Allah kaya, waliullah nangis. Ya Allah, kenapa aku ini kaya? Apa karena tahajudku? Kalau karena aku kaya karena tahajudku, kau bikin aku kaya dan aku tidak dapat apa-apa lagi di akhirat, miskinkan ya Allah. Kalau kita kan lain kan, rajin ibadah terus jadi kaya. Sini kau ini mahal sholat, cuman dari ai kau nih jauh ya kau nih. Lado ini merek neraka di wala. Astagfirullahalazim. Ya kan? Ngapo kau nih seminan motor buruk ini masih doyan kau pakai? Kan kau nih jarang wirid kau nih. Astagfirullahalazim. Tak boleh. Keberhasilan ibadah itu dapat ridho Allah atau tidak bukan dilihat dari kebahagiaan dunia. Tapi kalau ada orang yang dapat ridho Allah kemudian dikasih dunia juga tidak masalah. Berarti dia dapat dua-duanya. Karena kata guru kakak Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, mudah-mudahan beliau ngaku kakak muridnya, ya, min a'zamin ni'mah lau nikmatud dunya wal akhirah ijtama'ata. Salah satu nikmat yang besar apa? Kalau nikmat dunia dan akhirat kumpul. Kayu ada di dia, di akhirat nanti lebih kayu. Ngerti? Sukses di dunia ada di dia, kaget di akhirat lebih sukses. Terkenal di dunia, di akhirat lebih terkenal. Itu tuh luar biasa. Maka ada Uwais Al-Qarni, di dunia ada kata yang kenal, tapi di akhirat malaikat kenal semua dengan Uwais Al-Qarni. Lah kita ini payah di dunia ada kata yang kenal. Ya, ini kadang-kadang ditangkap polisi. Kau tahu tak dengan aku? Siapa? Tidak tahu kau. Oh, kau ini lolo nih, nyalain kau. Kau memang tidak terkenal nama kita. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya adik-adik nih, mumpung lagi dilatih ini niatnya karena Allah aja udah. Masalah Allah akan memberikan kita di dunia, emang harapan kita kalau dikasih alhamdulillah. Yang dikejar hanyalah terkait dengan akhirat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka bagi orang yang salat yang mereka dari salatnya lalai, main-main, tidak khusyuk. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Salah satu sebabnya apa? Riya. Apa sayang? Riya, yura'un, kepengen dilihat. Azan. Coba azan. Nah, Yusuf. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله
Baik. Ya. Jadi kita tak boleh adanya riya. Seperti azan, suara bagus, hadiah dari Allah. Tapi jangan diterbesit di hati dalam azan itu apa? Untuk dapat pujian manusia, karena suaranya bagus, cantik, hadiah dari Allah. Tapi jangan terbesit di hati itu apa namanya? Untuk minta pujian dari manusia. Biasa baik. Uang muji secara natural itu biasa, walaupun tidak diminta. Contoh Habib Umar, Habib Umar bin Muhammad Sayyidina Habib. Satu hari Habib Umar itu apa? Lagi minum. Tidak ada orang yang melihat. Cuma ternyata ada salah satu orang dari kejauhan, namanya Habib Ali Al-Jufri, yang dulu menjadi muridnya
Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, kemudian ngikut sama Habib Umar gara-gara tertarik satu akhlak. Tidak ada orang ke Habib Umar mengambil air minum, minumnya duduk baca bismillah dengan adab. Cuma gara-gara itu Habib Ali Al-Jufri mau jadi muridnya. Ya, maka Habib Umar Muhammad Salim bin Habib berakhlak, nak ditengok orang tetap. Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib ketika musim dingin, ya, dia melihat murid-muridnya itu apa? Sama tetangganya kedinginan, maka dia bagikan selimut yang ada di rumah. Masih dengar ada tetangga yang kedinginan, dia ambil selimut dari rumahnya, kemudian dikasihkan ke tetangganya. Tetangganya ini bilang, "Is, kok selimut bau ancing, bau amis gini dikirim ke kita?" Ya, akhirnya dia mencaci Habib Umar. Terus ada orang yang berkata kepada dia, "Kamu tahu kenapa engkau dikasih selimut yang paling ancing? Itu tandanya selimut di rumahnya tidak ada lagi kecuali itu untuk selimut anaknya. Diambil terpaksa untuk dingin, untuk menghangatkan badan kamu." Itu Habib Umar, tanpa harus cerita sama orang banyak. Dan ini cerita dari murid-muridnya, bukan beliau cerita langsung. Hal-hal kebaikan kayak gini nih, kamu sembunyikanlah, nanti akan Allah munculkan. Nggak usah khawatir. Cerita tentang Imam Ahmad, cerita tentang Imam Syafi'i, berapa banyak mereka tidak pernah menceritakannya, tapi orang-orang lain yang menceritakannya. Paham? Ya. Jadi adik-adik itu tidak usah khawatir. Contoh kamu berbuat baik, walaupun mungkin Ustaz Minan tidak nengok bagaimana kebaikan kamu, baik aja. Nanti orang yang nilai ada kok. Ya, tidak usah khawatir. Di dunia ini nanti ada caranya Allah itu akan menghargai kita. Kamu tidak usah khawatir. Habib Ustaz Abdul Somad itu tidak terpikir viral, cuma Ustaz kampung, apalagi dari Riau, sampai jadi Ustaz tingkat internasional, nasional. Nggak kepikir Gus Bahar, nggak kepikir mau viral, mau terkenal. Kakak ada YouTube dewe, Gus Bahar tuh nggak ada YouTube-nya. Orang lain aja yang memviralkan. Mafhum? Ya, mereka Allah angkat sendiri, mereka derajatnya di sisi Allah. Jangan khawatir kamu, Hanif. Walaupun sekarang agak nampaknya kau tidak kata apa-apa, nanti bisa tidak kata apa-apa. Nah, apa itu? Maksudnya nanti insya Allah bakal ada apa? Misalnya kakak lagi duduk-duduk di pasar, nah, "Assalamualaikum kak." "Siapa?" "Hanif kak." Hanif kak? Dulu kak. Yang apa? Ah sudahlah kak, susah ngingetinnya. Yang berulang kali kakak tabok dulu. "Oh iya. Mohon doanya kak, aku sekarang sudah jadi anggota DPR." Wah. Ya, Dewan Penindasan Rakyat. Oh tukang majai. Ya. Amin, mudah-mudahan nanti jadi anggota DPR. Amin. Aku baik yang cita-citakannya. Ya. Dan ini apa namanya? Tombol. Nah itulah nanti. Ya. Jangan usah khawatir ya Ridho ya. Walaupun terkenal dengan tompelnya, tidak usah khawatir nanti. Apa kata baginda Nabi ketika menyampaikan hadis qudsi, "Ana aghnal aghniya 'anil syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi." Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari wa nasibi li syariki. Saya ini orang yang paling tidak perlu dengan dengan sekutu. Allah tuh tidak paling butuh dengan teman. Allah tuh paling tidak butuh dengan sekutu. Dan Allah tuh paling cemburu untuk di samu-samui. Siapa yang berbuat satu amalan, di dalam amalan itu dia melakukan kemusyrikan. Maksudnya apa? Menyekutukan aku, mendetikkan niat selain aku, fa ana minhu bari, maka aku tidak ikut-ikut kepada Allah. Aku tidak galak mayari amalannya, aku tidak galak ngenjuk pahalanya. Ana bari min hunat wa nasibi li syariki. Wa nasibi li syariki.
maka bagianku, apa bagianku? Yang ngejuk pahala, ya, yang ngejuk hadiah, aku kasihkan sama orang yang menjadi sekutuku. Jadi kaget di akhirat, aril. Ya Allah, ngapa aku masuk neraka? Aku kan sholat ya Allah. Kau sholatnya niat karena siapa? Karena Kak Fahmi ya Allah. Minta pahala dari Kak Fahmi. Dicarianlah aril. Mana Kak Fahmi? Di neraka juga. Kak Fahmi, dia melaril. Kakak bila nanggung. Kau nak minta bagian kakak pula. Dan. Jadi Kak, kita happy di sini be. Mana ada di neraka happy. Malah kamu happy. Hah? Nge-DJ di neraka. Jujub cemel. Hah? Ya Allah. Nauzubillah. Makanya ada kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Coba kita minta apa? Sempurnakan kekurangan aku. Itu takut ada bahaya detikan di hati itu, ya tak? Ada bahaya detikan di hati. Insyaallah. Ya Rabb. Man shama yurai faqad asyraka. Siapa yang berpuasa dan ada riaknya, sungguh dia sudah musyrik. Wa man shalla yurai faqad asyraka. Siapa yang salat karena dia musyrik, karena dia riak, maka dia musyrik. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Siapa yang bersedekah karena riya, dia sudah musyrik. Naudzubillah, thumma naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka ya, sebagai penutup, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ada detikan-detikan riya itu? An yajtahida fi daf'ir riya an nafsi, untuk melawan riya tersebut dari dirinya. Ya Allah, aku terdetik ingin dipuji, ingin mendapatkan posisi di manusia. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, tadi aku dipuji wong agak senang ya Allah. Ampuni aku ya Allah, bukan itu yang ku cari. Ya. Sama jaga Kak, ya. Habis ceramah, Masya Allah, ceramahnya pendek nian. Sebagai manusia, kepalanya kan ada burung-burungnya tuh. Ada tuh. Cuma tak ketengokan ya burungnya tadi. Banyak yang burung yang tak ketengokan, baik yang di pucuk kepala ataupun yang kepala tersembunyi. Cuy. Langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, dibuang jauh-jauh. Ya Allah, jangan sampai itu menjadi apa? Penghapus kebaikan. Segera istighfar, dilawan. Wa alla yakuna lahu niyatun wala qasdun fi jami' taatihi wa ibadati illa taqarrub ilallah. Yang berikutnya apa? Tidak ada lain tujuannya beribadah dan taat kepada Allah hanya untuk dekat dengan fabidzalika yakhlusu minhu riya. Hanya dengan begitu dia akan lepas dari riya. Ya, falyukhfi a'malahu wa yaf'aluha fi sirri. Kalau bisa sembunyi amalannya. Contoh Fadil seandainya nanti balik diterima di Yaman, balik dari Yaman ceramah, ada yang muji Fadil, tidak usah cerita kalau ada yang muji. Nah, sembunyikan. Itu baru namanya apa namanya? Kamu tidak riya. Jadi tidak usah dipuji. Kenapa kau sendiri? Iya, tadi ada yang muji aku udah nyangkut ceramah katanya bagusnya. Itu namanya minta riya. Jadi tidak usah dipuji, tidak usah diceritai kalau ada yang muji. Diam baik. Ngapa kau cengcengir? Tidak. Ngapa kau cengcengir? Tidak. Sendal aku hilang. Ceramah sendal aku hilang. Kamu jangan nggak pernah habis ceramah sendal hilang. Ya Allah, tahu-tahu di mobil. Ya, Masya Allah. Maklum lah, Ustadz belum terkenal. Jadi sendalnya dekat yang jago. Ya. Kalau yang terkenal kan sendalnya ada yang jago, tuh berebut. Sama cak kakak nganter Habib Syekh.
Yang antar Habib Syekh. Wah, kakak damping beliau, sendal beliau kakak yang pegang. Kalau orang-orang sudah seperti itu kan banyak yang jago. Sendal kita siapa yang jago? Balik ceramah, mana sendal? Mana sendal ya Allah? Apa Pak Ustaz? Sendal hilang. Oh, lain kali hati-hati. Lain kali. Maklumlah, Ustaz tak terkenal ya. Ya. Lain kali hati-hati, sedih. Ya. Untung yang hilang sendal buruk, ya. Karena sendal yang bagus sudah sering hilang, jadi tinggal yang buruk itulah. Ya, kalau orang-orang yang sudah terkenal tuh, sendalnya banyak yang jago disimpan. Kalau sendal kita di mana lah? Ya, tak hati pula nak nyimpannya. Baik, lanjut. Ya, jadi adik-adik sembunyikan amalanmu. Tapi kata Imam Ghazali, kalau satu amalan kamu niatkan untuk motivasi orang lain dan kamu bisa menjaga dirimu dari riya, ditunjukkan tidak apa-apa. Ditunjukkan, contoh adik-adik nih, masyarakat sini kok tak ketinggalan baca Quran. Tiba-tiba datang Rashid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada masyarakat Jahannam. Apa nama dusun kau, sayang? Dusun kau? Lupa. La ilah. Apa? Oh, di Linggau ni lah. Di mana? Linggau itu kan banyak. Di mana? Hah? Oh, Masjid Agung, belakang Masjid Agung nggak salah. Ah, situ. Ya, yang jurang itu. Ya kan belakang Masjid Agung Salam kan jurang ya kan? Turun ke sungai kan sayangnya? Kau ni tahu itu, mana cerita? Awak tempat dia, kakak tu tahu. Di situ tu jurang galau, ujung-ujungnya ada sungai di situ nanti ya. Ngangguk baik dia. Ya, kata Rashid, wahai masyarakat yang mau ngaji, yang mau belajar ngaji sama saya, silahkan saya tunggu di masjid. Masyarakat ngomong riak, biarin. Kamu udah ganti riak, kamu ingin ngajar. Tolong ya, tapi jangan ditambah. Kayaknya ustaz-ustaz ini buyan galau. Jangan, nah itu yang jadi masalah. Ya, tak boleh. Akhirnya Rashid ngajar. Wah, ya benar. Pak, awak dah tua pengah. Besok tak ngaji lagi. Yang mah itu tuh hanya kakak boleh sama kamu-kamu saja. Kalau untuk masyarakat jangan, Rashid. Ya, yang lembut, terutama yang cantik-cantik. Kau ini kurang pinter ya. Besok hamil. Ustaz mesum kau. Dah. Agak lama kita nak sholat. Ya. Nah, jadi kalau memang punya potensi bakal ada riya, jadi amalan kamu diapakan sayang? Disembunyikan. Contoh kakek Fajri jadwal ceramahnya banyak. Nah, takut ada potensi riya, jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Takut apa? Mungkin ada yang muji itu di komen kan. Wah, jadwalnya Masya Allah. Ijak-ijak tawadu, ijak-ijak tak riya. Doakan saja. Ya, jangan. Kalau bakalnya lepas dari riya, kalau bakalnya punya potensi bakal riya, tak usah. Simpan aja jadwal itu baik. Tapi kalau seandainya, ayo yang mau ngaji, ini jadwal saya, lain lagi. Kalau memang tidak ada potensi riya. Paham? Ya, oke. Ini saja dari kakak kajiannya. Besok insya Allah menjelang zuhur kakak nak ngajak latihan apa? Takbiran. Ya. Besok Jumat kan? Sabtu Lebaran. Kita tengok sore ini. Kalau kata Menteri Agama, kalau kakak yang jadi Menteri Agama sudah sore tadi. Cuma karena kakak belum jadi Menteri Agama, kalau perlu baru 25 Ramadan dan Lebaran kita. Itu kalau kakak jadi Menteri, makanya jangan pilih kakak, rusak, ke neraka kalau se Indonesia. Ya. Nah, jadi adik-adik kita tengok nanti sore, ya. Kalau seandainya sore nanti kita masih puasa,
ya. Oh sorry, besoknya masih puasa, maka jam segini kita latihan takbiran dulu. Dan insya Allah kakak sudah menyiapkan 4 mobil. Nah kemana? Kakak baru ngomong nyiapin 4 mobil, kamu yeay, dengar dulu untuk takbiran keliling. Nah baru yeay. Ah itu belum jelas. Lah ya baik. Siapa tuh? Sergel. Ya, we black. Dem. Oh, big boy, dem, diam, big boy. Ya, jadi ini lagi ngatur minat, coba diatur. Ada 4 mobil, nanti ada supir mobil putih, ada mobilnya Kak Nur Rahman, nanti ada punya siapa yang bapaknya toko bangunan sini, santri sini, hah? Apa? Benzema ya, mamanya puluh Benzema. Ya, Benzema ya ada mobilnya. Oke, yang nyupir 2 mobil itu adalah ini Jepri sama Hanif. Insya Allah langsung ke rumah sakit. Ya. Coba Minan ini data siapa sopir yang ada, ya. Nanti Minan, ada Kak Nanda, ada Kak Jaka, Kak Asep apa nih masalahnya? Ya. Nanti ada Kak Sepri ya. Lagi nyari siapa yang rumahnya di Linggau? Ya ini majelis kita tutup.